Pembacaan Alkitab tanggal 13 Oktober tahun 2024, hari ke-287. Amos pasal 5. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, dan mengambil pajak gandum daripadanya. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ibrani pasal 4. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Markus pasal 10.
Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang, pada masa ini juga, akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Tema minggu ini, harta di surga. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Penjelasan Amos pasal 5 ayat 6 sampai dengan 15. Nabi Amos mengingatkan Israel untuk mencari Tuhan dan hidup. Ia memperingatkan mereka agar tidak melanjutkan kejahatan sosial, termasuk menindas orang miskin dan memutarbalikkan keadilan. Amos menyebutkan bahwa orang bijaksana seharusnya mencari kebaikan, bukan kejahatan, agar mereka hidup dan mendapatkan kasih Tuhan. Bacaan ini menunjukkan bahwa harta di surga tidak dikumpulkan melalui kekayaan materi yang diperoleh dengan ketidakadilan atau penindasan, melainkan melalui adilan, kebenaran, dan kasih terhadap sesama. Kunci untuk hidup dalam berkat Tuhan adalah berbalik dari dosa dan mencari kebaikan, bukan sekadar mengikuti ritual agama. Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan 17. Pemazmur memohon kepada Tuhan agar kita diberi kebijaksanaan untuk menghitung hari-hari kita dengan bijak, mengingatkan kita bahwa hidup manusia singkat dan rapuh. Dengan pemahaman ini, kita diajak untuk menggunakan waktu kita secara produktif dalam pekerjaan yang diperkenan oleh Tuhan. Harta di surga dikumpulkan ketika kita memfokuskan hidup kita pada nilai-nilai kekal, memohon kasih setia Tuhan, agar pekerjaan tangan kita bertahan dan memiliki dampak yang abadi. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16. Surat Paulus kepada jemaat di Ibrani menyatakan bahwa firman Tuhan hidup dan penuh kuasa, menembus sampai ke dalam hati manusia, memisahkan yang benar dari yang salah. Firman ini juga membawa penghakiman atas pikiran dan niat hati kita. Yesus, imam besar kita, mengerti kelemahan kita, tetapi tetap memanggil kita untuk berani mendekat kepada takhta kasih karunia untuk menerima pertolongan dan kasih Tuhan. Bacaan ini menunjukkan
bahwa untuk mengumpulkan harta di surga, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, membiarkan firman-Nya memurnikan hati kita, dan memimpin kita kepada kebenaran. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31. Yesus berbicara kepada seorang muda kaya yang bertanya, bagaimana ia bisa memperoleh hidup yang kekal. Meski orang muda itu telah menaati perintah Tuhan, Yesus menantangnya untuk menjual semua hartanya dan mengikutinya. Orang itu pergi dengan sedih karena ia sangat kaya, menunjukkan bahwa kekayaannya adalah penghalang baginya untuk mendapatkan harta di surga. Yesus kemudian mengajarkan bahwa sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan Allah karena kekayaan duniawi seringkali menjadi berhala dan mengalihkan perhatian dari prioritas yang benar. Namun bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin. Harta di surga hanya dapat diperoleh melalui pengabdian total kepada Tuhan, menempatkannya di atas segala sesuatu. Renungan. Di dalam Amos pasal 5 ayat 6 sampai dengan 15, kita diingatkan bahwa mencari Tuhan adalah jalan untuk hidup yang benar dan berkat kekal. Keadilan dan kebenaran harus menjadi dasar kehidupan kita. Jika kita menumpuk kekayaan melalui ketidakadilan, kita akan kehilangan kesempatan untuk menerima harta di surga. Lalu di dalam Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan 17 dikatakan bahwa hidup ini singkat dan kita dipanggil untuk memanfaatkannya dengan bijaksana. Harta di surga dikumpulkan ketika kita bekerja dengan tujuan kekal, memohon agar Tuhan memperkuat pekerjaan tangan kita. Kemudian di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16 mengatakan bahwa firman Tuhan menembus hati kita, membedakan apa yang benar dan salah. Kita dipanggil untuk hidup sesuai firman-Nya, agar kita dapat mendekati takhta kasih karunia dengan iman. Dan di dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31, Yesus mengajarkan bahwa kekayaan duniawi seringkali menjadi penghalang terbesar dalam memperoleh harta di surga. Orang muda kaya itu tidak dapat melepaskan hartanya untuk mengikuti Yesus. Harta di surga hanya dapat dimiliki ketika kita rela menyerahkan semua yang kita miliki untuk mengikuti Tuhan. Refleksi. Apakah hidup kita mencerminkan keadilan dan kasih kepada sesama, atau kita lebih terfokus pada mengejar kekayaan duniawi? Apakah kita memprioritaskan keadilan dalam setiap keputusan kita? Amos pasal 5 mengajarkan bahwa hidup dengan keadilan dan kasih kepada sesama adalah jalan untuk mengumpulkan harta di surga. Apakah kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang memiliki dampak abadi? Atau kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak bernilai kekal? Apakah kita bijaksana dalam menggunakan waktu dan energi kita untuk hal-hal yang memiliki nilai kekal? Mazmur pasal 90 mengingatkan bahwa hidup singkat dan hanya pekerjaan yang berfokus pada Tuhan yang akan bertahan. Apakah kita membiarkan firman Tuhan memurnikan hati dan motivasi kita dalam kehidupan sehari-hari, atau kita hidup sesuai keinginan dunia? Apakah kita hidup dalam kebenaran yang difokuskan pada firman-Nya? Ibrani pasal 4 menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah cermin yang menunjukkan niat hati kita. Apakah ada hal-hal duniawi yang masih kita pertahankan, yang menghalangi kita untuk sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan? Apakah kita bersedia menyerahkan harta duniawi demi harta di surga? Markus pasal 10 mengajarkan bahwa kita harus rela melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan. Kesimpulan. Harta di surga tidak diperoleh melalui kekayaan atau status duniawi, melainkan melalui kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada firman Tuhan, keadilan, kasih kepada sesama, dan pengabdian penuh kepadanya. Amos pasal 5 ayat 6 sampai dengan 15 mengajarkan bahwa mencari Tuhan dan hidup dengan keadilan adalah kunci untuk hidup yang diberkati. Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan 17 menekankan bahwa hidup dengan bijaksana adalah hidup yang berfokus pada pekerjaan yang memiliki dampak kekal. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16 menunjukkan kekuatan firman Tuhan yang menguji dan memurnikan hati kita. Sementara Markus 10 ayat 17 sampai dengan 31 mengingatkan kita bahwa kita harus rela melepaskan kekayaan duniawi agar dapat memperoleh harta di surga.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.